Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desita Maharani, mahasiswa semester 4 S1 Pendidikan Matematika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep mengenai bab 3 mata kuliah teori peluang yang telah saya buat pada pertemuan minggu lalu. Pada bab 3 mata kuliah teori peluang terdiri atas 5 subpokok bahasan yang telah saya buat peta konsepnya seperti pada gambar berikut ini. Adapun subpokok bahasan yang pertama adalah peluang bersyarat, subpokok bahasan kedua adalah hukum penggandaan peluang, subpokok bahasan ketiga adalah hukum peluang total, subpokok bahasan keempat adalah kebebasan, dan subpokok bahasan kelima adalah teorema Bayes. Untuk yang pertama adalah peluang bersyarat atau conditional probability, yaitu didefinisikan jika peluang B lebih dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai peluang A jika diketahui B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang dari B. Notasi peluang A jika diketahui B ini juga sering kita ucapkan sebagai peluang A dengan syarat B. Suatu peluang dikatakan memenuhi peluang bersyarat jika memenuhi teorema 3.1. Adapun isi dari teorema 3.1 yaitu misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih dari 0. Berdasarkan hal di atas, maka yang pertama untuk setiap kejadian A berlaku peluang A jika diketahui B lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Atau dapat dikatakan nilai dari peluang A jika diketahui B ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua, peluang ruang sampel S jika diketahui B sama dengan 1. Yang ketiga, jika A1, A2, dan seterusnya merupakan elemen F adalah barisan kejadian-kejadian yang saling lepas, maka peluang gabungan I sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga dari AI dengan syarat B sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga peluang dari AI dengan syarat B. Lalu yang kedua adalah hukum penggandaan peluang atau law of multiplication probability, yaitu suatu peluang dikatakan sebagai hukum penggandaan peluang jika memenuhi teorema 3.2. Isi dari teorema 3.2 yaitu jika peluang A1 irisan A2 irisan dan seterusnya hingga irisan AN-1 lebih dari 0, maka peluang A1 irisan A2 dan seterusnya hingga irisan AN-1 sama dengan peluang A1 dikalikan peluang A2 dengan syarat A1 dikalikan dengan peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2 dan seterusnya hingga peluang AN dengan syarat A1 irisan A2 irisan dan seterusnya hingga irisan AN-1. Mohon maaf sebelumnya di sini ada kekurangan, yaitu saya kurang menuliskan tanda tutup kurung di sini. Lalu yang selanjutnya adalah hukum peluang total atau law of total probability. Hukum peluang total ini memiliki teorema, yaitu teorema 3.3 yang terdiri atas 2 poin. Poin yang pertama yaitu misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih dari 0 dan peluang B komplement lebih dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B dikalikan dengan peluang B dijumlahkan dengan peluang A dengan syarat B komplement dikalikan dengan peluang B komplement. Lalu yang poin kedua yaitu secara umum, jika B1, B2, dan seterusnya hingga Bn merupakan partisi lepas dari S, dengan peluang B1-nya lebih dari 0 untuk semua I, di mana I-nya ini sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N, maka untuk sembarang kejadian A, berlaku bahwa peluang A sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, peluang dari A dengan syarat BI dikalikan dengan peluang BI.
Lalu yang keempat ada kebebasan atau independence. Kebebasan didefinisikan yaitu kejadian A dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, secara umum himpunan kejadian AI di mana I-nya ini merupakan elemen dari I besar disebut saling bebas jika peluang dari irisan AI di mana I elemen J sama dengan Pi dari AI di mana I-nya ini merupakan elemen dari J. Untuk setiap himpunan bagian berhingga J dari I besar. Lalu, suatu peluang dikatakan saling bebas jika memenuhi teorema 3.4 yang terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama yaitu jika A dan B adalah 2 kejadian bebas, maka diperoleh A dan B komplement adalah 2 kejadian bebas. Lalu yang kedua, A komplement dan B adalah 2 kejadian bebas. Dan yang ketiga, A komplement dan B komplement adalah 2 kejadian bebas. Lalu untuk poin keduanya, secara umum jika himpunan kejadian AI di mana I-nya ini elemen dari I besar adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI-nya diganti dengan AI komplement, yaitu peluang BI1 irisan BI2, irisan dan seterusnya hingga irisan BIK adalah indeks yang berbeda, serta BIJ adalah AIJ atau AIJ komplement sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga K. Lalu yang kelima ada subpokok bahasan teorema Bayes. Teorema Bayes atau teorema 3.5 dimisalkan yaitu himpunan kejadian B1, B2, dan seterusnya hingga Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan. Jika peluang BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N, maka untuk sembarang kejadian A dari ruang sampel S dengan peluang A-nya lebih dari 0, dan untuk sembarang K di mana K-nya ini bernilai 1, 2, dan seterusnya hingga N, berlaku peluang BK dengan syarat A atau jika diketahui A sama dengan peluang A jika diketahui BK dikalikan dengan peluang BK dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Peluang A jika diketahui BI yang dikalikan dengan peluang dari BI. Nah, untuk pembuktian teorema Bayes ini diperoleh dari definisi peluang bersyarat dan hukum peluang total. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam